Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Walu yang mantap. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Gimana kabarnya saudara-saudara dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ini aku mau menceritakan sejarah legenda Gunung Kemukus. Pasti saudara dimanapun Anda berada sudah pada tahu ya yang namanya Gunung Kemukus. Sampai saat ini masih ramai dikunjungi para peziarah-peziarah, dan juga mitosnya untuk pesugihan sih kayak gitu, tapi itu salah kaprah. Sebenarnya ini yang namanya Pangeran Samudro itu penyebar agama Islam yang diutus oleh Wali Songo di tanah Jawa. Nah, untuk cerita lebih lanjutnya, biar tahu, simak video ini sampai habis lur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan juga di share videonya lur. Oke lur, simak video ini sampai habis. Nah, kini aku mau menceritakan tentang kisah akhir perjalanan hidup Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, lur. Pangeran Samudro merupakan salah satu tokoh bersejarah yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya pada masa Kerajaan Demak. Makam Pangeran Samudro berada di Gunung Kemukus dan menjadi tempat ziarah spiritual yang terus dilestarikan hingga sekarang. Bagaimana kehidupan dan peran Pangeran Samudro serta misteri yang mengelilingi makamnya di Gunung Kemukus. Pangeran Samudro merupakan anak angkat Raja terakhir Majapahit, Raja Kertabumi Wirabumi, yang berkuasa pada akhir abad ke-15. Saat kerajaan Majapahit mengalami kejatuhan, Pangeran Samudro tidak mengikuti saudara-saudaranya yang melarikan diri. Sebaliknya, dia dan ibunya pergi ke Demak Bintoro bersama Sultan Demak. Saat itu Pangeran Samudro berusia 18 tahun. Di Demak, Pangeran Samudro mendapatkan bimbingan dalam ilmu agama dari Sunan Kalijogo. Setelah merasa cukup dewasa dan mendapatkan pendidikan yang memadai, Pangeran Samudro diperintahkan oleh Sunan Kalijogo untuk mempelajari Islam dari Kiai Ageng Gugur di Desa Pandan Gugur, lereng Gunung Lawu. Selain itu, Sultan Demak juga memberi amanat kepada Pangeran Samudro untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah tersebar. Selama proses belajar, Pangeran Samudro tidak mengetahui bahwa Kiai Ageng Gugur adalah saudara sendiri. Akan tetapi, setelah Pangeran Samudro dianggap memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam,
Kiai Ageng Gugur akhirnya mengungkapkan identitas sebenarnya. Hal ini mengejutkan Pangeran Samudro dan dia teringat akan tugas Sultan Demak untuk menyatukan saudaranya. Akhirnya Pangeran Samudro membagikan amanat tersebut. Kiai Ageng Gugur juga setuju untuk bersatu kembali dan berkontribusi dalam membangun Kerajaan Demak. Setelah menyelesaikan proses pembelajaran dan mencapai tujuan awalnya, Pangeran Samudro dan dua abdinya kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat dan berhenti untuk beristirahat di Dukuh Gondang Jenalas yang sekarang termasuk wilayah Gemolong. Disinilah mereka bertemu dengan seorang bernama Kiai Kamaliman yang berasal dari Demak. Pangeran Samudro berencana menetap sementara untuk menyebarkan Islam di tempat tersebut. Namun di tempat ini Pangeran Samudro tiba-tiba jatuh sakit. Meskipun dalam keadaan sakit, perjalanan tetap dilanjutkan hingga mencapai Dukuh Doyong, wilayah Kecamatan Miri. Kondisinya semakin memburuk sehingga Pangeran Samudro memerintahkan salah satu abdinya untuk segera mengabarkan kondisi penyakitnya kepada Sultan Demak. Sultan Demak sangat mengharapkan kembalinya Pangeran Samudro beserta para abdinya. Namun takdir telah memutuskan sebaliknya dan ajal lebih dulu menjemput Pangeran Samudro. Oleh karena itu, Sultan Demak memberikan perintah untuk menguburkan jenazahnya Pangeran Samudro di bukit arah barat laut dari tempat ia meninggal. Sultan berharap bahwa tempat tersebut akan menjadi tempat yang dihormati dan dijadikan teladan oleh penduduk setempat. Gunung Kemukus adalah lokasi makam Pangeran Samudro yang menjadi pilihan abdinya. Sebelum pemakaman dilakukan, pemilik lahan di sekitar wilayah tersebut sepakat untuk mendirikan desa baru di lokasi bekas peristirahatan Pangeran Samudro. Desa ini diberi nama Dukuh Samudro yang hingga dikenal dengan nama Dukuh Mudro. Awalnya makam ini sangat sepi dan jarang dikunjungi karena berada di tengah hutan belantara dan merupakan habitat binatang buas. Namun seiring berjalannya waktu, daerah tersebut mulai dihuni penduduk dan kisah Pangeran Samudro mulai tersebar luas. Setelah mendapat pemberitahuan dari abdi dalam Pangeran Samudro, Sultan Demak lalu memberitahu ibunya Raden Ayu Ontrowulan tentang meninggalnya sang pangeran. Ibu Pangeran Samudro sangat terkejut oleh kabar tersebut dan memutuskan untuk pergi ke makam putranya. Ketika tiba di lokasi pemakaman, Ibunda Pangeran Samudro segera meletakkan dirinya di tanah sambil memeluk pusara yang amat dicintainya.
Saat itu ia merasa seolah-olah bertemu kembali dengan putranya dalam dimensi spiritual. Dalam pertemuan ini, perasaan Ibunda Pangeran Samudro dipenuhi kesedihan, dan ia pun bertanya mengapa putranya meninggal begitu tiba-tiba. Pangeran Samudro menjawab, "Oh Ibunda, kita tidak dapat bersatu lagi dalam bentuk jasmani. Ibu harus membebaskan rohmu dari tubuh dan menjalani upacara penyucian di Sendang yang tidak jauh dari sini." Setelah menyampaikan pesan ini, Pangeran Samudro tiba-tiba menghilang. Selanjutnya, Ibunda Pangeran Samudro mengikuti nasihat putranya dan menuju Sendang. Tempat ini ia menjalani upacara penyucian. Setelah upacara selesai, rambut ibu yang telah terurai diibaskan dan bunga-bunga penghias rambutnya jatuh ke tanah. Kemudian tumbuh menjadi pohon-pohon nagasari di sekitar lokasi tersebut. Tempat penyucian Raden Ayu Ontrowulan diberi nama Sendang Ontrowulan sebagai tanda penghormatan terhadap peristiwa tersebut. Kini Sendang tersebut menjadi salah satu tempat yang menjadi bagian dari perjalanan spiritual di Gunung Kemukus. Di atas bukit tempat Pangeran Samudro dimakamkan, kabut hitam sering muncul menjelang musim hujan atau kemarau. Karena fenomena ini, penduduk setempat menyebut bukit itu sebagai Gunung Kemukus. Masyarakat di sekitar Gunung Kemukus meyakini bahwa hari yang tepat untuk berziarah adalah malam Jumat Pon. Berdasarkan kisah penemuan pusaka Otang Ontokusumo oleh Sultan Demak pada hari tersebut. Oleh karena itu, malam Jumat Pon dijadikan waktu puncak tahlilan atau doa bersama. Bahkan hingga kini banyak orang datang untuk berziarah ke makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus pada malam Jumat Pon. Pesan ziarah yang ada di makam Pangeran Samudro adalah sing sopo duwe panjangka marang samubarang kang dikarepke bisane kelakon iku kudu sarana pawitan temen. Mantep ati kang suci, ojo slewang-sleweng, kudu mindeng marang kang katuju. Cedhako demene kang kaya dene yen arep nekani marang panggonane demenane. Inti dari pesan itu adalah peziarah diminta untuk selalu menjaga ketulusan hati dan niat yang suci dalam melakukan perjalanan hidup. Oke lur, itu cerita dari sejarah Pangeran Samudro, kisah akhir perjalanan hidup Pangeran Samudro di Gunung Kemukus lur. Tuh, oke lur, bila ada salah kata di cerita tersebut, aku atas nama yang punya channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya oke, cukup sekian yang saya bisa ceritakan tentang legenda sejarah Gunung Kemukus. Bila ada salah kata penyampaian, aku mohon maaf sebesar-besarnya lur.
Orang namanya hidup kan pasti ada salahnya, nggak pasti lurus terus. Oke lur, cukup sekian dan terima kasih. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.